Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya sehingga kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas kita keseharian, dan apalagi yang paling kita rasakan saat ini itu disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah berusaha membaca, berusaha memahami, belajar bersama untuk mempelajari, belajar dari kalamullah Al-Quran yang di situ memang Allah menjelaskan bahwa di sana ada pelajaran-pelajaran berharga yang sangat banyak untuk orang yang yakin, yang beriman. Nah, ini kita mempelajari dari kalamullah tadi, yaitu untuk bisa agar supaya hidup kita ini benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah. Jamaah yang berbahagia, kemarin sudah sampai ayat kelima, yang terakhir itu ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fama kana ta'wahum irja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Jadi ini ada fama titik-titik ilah titik-titik, berarti tidak ada ini kecuali ini. Jadi ucapan mereka, seruan mereka, keluhan mereka ketika datang siksaan Allah itu adalah hanya ini, kecuali hanya ini. Angqalu, mereka berkata inna kunna zalimin. Aduh, sungguh kami ini orang yang zalim. Berarti selama ini menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan kemarin itu di ayat ke-6, falanas'alanna alladzina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin. Maka sungguh benar-benar akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban, yaitu orang-orang yang di sana telah diutus seorang utusan. Kepada mereka itu ditanyai. Nah, terus dan sungguh pasti akan ditanyai orang yang diutus itu. Sampai pada maka falanakussanna alaihim, maka sungguh kami akan kisahkan, akan beritakan dengan kepada mereka itu alaihim bi ilmi, dengan ilmu kami. Wa ma kunna ghaibin, kami ini tidak jauh. Nah, jamaah yang berbahagia, kemarin juga sudah ini wal waznu, nah, timbangan yauma idzinil haq. Jadi timbangan hari itu adalah kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Ini adalah timbangan untuk segala masalah nanti di akhirat. Kalau itu tidak sesuai dengan Quran, nah berarti itu. Kalau nggak sesuai dengan Quran berarti ada yang dikufuri, ada yang ditutupi, atau tidak dipercayai. Ini nggak boleh. Kita harus
full 100% mengimani apapun yang ada dalam Quran. Walaupun kita tidak bisa melaksanakanlah katakannya, kita mengetahui kita tidak bisa melakukan, tetapi itu harus benar-benar kita yakini, harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita hitung misalnya umat Islam ini kan banyak di Indonesia, itu orang yang bisa melaksanakan ibadah haji, karena rukun iman haji termasuk rukun iman rukun Islam. Nah, salah satu dari rukun Islam itu ya berapa banyak orang yang tidak bisa ke sana. Tapi rukun Islam kan haji itu bagi yang mampu, yang kalau tidak mampu ya nggak mampu gimana lagi. Nah, jadi itu timbangannya Quran, bukan berarti orang itu nggak meyakini, tidak meyakini haji nggak wajib, Quran nggak ada aturannya di Quran, enggak. Tapi memang dia tidak diberi kemampuan untuk datang ke sana. Jadi timbangannya benar-benar harus meyakini bahwa memang haji itu kewajiban bagi yang mampu. Maka waznu, timbangan pada hari itu yauma'idin al-haq, kebenaran Al-Quran tadi. Al-Quran ini adalah sebagai, kalau nanti di akhirat itu ditegakkan timbangan. Nah, timbangannya ini Quran. Orang jalan cocok enggak timbangannya dengan Quran? Kalau cocok, timbangan kebenarannya bertambah benar berat. Kalau tidak cocok, apalagi mengingkari, ya sudah. Kalau sudah mengingkari walaupun hanya satu ayat saja, nah itu sudah dianggap kufur, sudah enggak boleh. Nah, tidak boleh mengingkari, harus full diimani. Maka kalau benar-benar iman dengan Quran dilaksanakan, timbangannya berat-berat terus ya. Apapun dilaksanakan. Nah, ini Quran timbangan itu berarti benar. Nah, kalau benar timbangan kebaikan yang berat terus. Maka faman sakulat mawazinuhu, maka siapa yang berat timbangan kebaikannya sesuai dengan Quran tadi, nah faulaika humul muflihun. Nah, mereka itu orang yang sukses. Jadi sukses kehidupan di dunianya, dalam pengabdiannya kepada Allah ini sukses. Dia ridho dengan apapun aturan Allah dan Allah pun ridho. Nah, maka dengan ridhonya itu sukses. Nah, sukses besar ya, dimasukkan ke surganya itu sukses. Nah, sama yang berbahagia, pagi ini kita lanjut dengan ayat ke-9. Waman khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Ini kebalikannya yang kemarin tadi. Faman khaffat ya. Jadi faman sakulat mawazinuhu, kebalikan dari yang awal tadi, yang berat timbangan kebaikannya faulaika humul muflihun, sukses. Ini faman khaffat ya, ringan. Faman khaffat ringan apa? Mawazinuhu, timbangannya. Maksudnya timbangan kebaikannya, hal-hal yang baik sedikit sekali, apalagi pengingkaran dengan Quran, ini sudah timbangannya sangat-sangat ringan ini. Yang diperintahkan di Quran enggak dijalankan, malah sebaliknya, yang dilarang dijalankan, dilakukan, beraktivitas sesuatu yang dilarang. Ini waman khafat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, timbangannya di Quran, gimana? Maka ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang khosiru. Nah, ini kata kerja ya, khosiru berarti mereka telah ini bentuk lampau. Khosiru, mereka telah merugikan anfusa, diri-diri, jiwa-jiwa hum, mereka. Nah, ini Quran ini mukjizat ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan. Sesuatu yang di sana benar-benar presisi luar biasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kenapa kok hum anfusa ini jamak hum, mereka? Tidak bisa sesuatu yang mufrad tunggal ya, digabung dengan yang tunggal. Khosiru berarti mereka merugikan.
Kalau merugikan mereka ada wawu alifnya orang banyak, maka anfusahum, jiwa mereka, diri mereka sendiri. Khosiru berarti mereka orang banyak ini merugikan anfusahum, jiwa mereka sendiri, diri mereka sendiri. Kenapa? Bima kanu, bima dengan apa-apa, gara-gara apa-apa, disebabkan apa-apa, kanu yang adalah mereka itu apa ini? Sesuatu yang harus diperhatikan ini. Kenapa? Alasannya atau penyebabnya apa? Bi ayatina ini jamak ya. Dengan ayat-ayat kami, jamak ayatnya banyak. Ayat itu ada ayat kauniyah, ada ayat kitabiah. Ayat kitabiah itu, nah ini ada berapa ya? Internasional ayat kitabiahnya 604 halaman. Itu kalau di mushaf itu yang internasional itu sudah 604 halaman ayat kitabiah. Jumlah ayatnya itu 6.236 ya. Dengan ayat kami itu apa? Yazlimun, mereka zalim, mereka mengingkari. Jadi zalim kemarin apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini jamaah yang berbahagia, makanya kita harus benar-benar berpikir ya sebelum beraktivitas dan sebelum melakukan apa saja, pengucap beraktivitas itu dipikir dulu. Jangan sampai itu merupakan suatu kezaliman. Lawan katanya dari zalim itu adil. Ain dalam adil. Ini di bahasa manapun di seluruh dunia ini tidak ada. Kata adil ini enggak ada. Hanya ada di bahasa Quran. Ya, di bahasa Arab Quran ini. Bahasa Arab bahasa Quran ini. Tidak ada di bahasa manapun yang lain enggak ada kata adil. Sehingga adil itu diserap menjadi bahasa Indonesia, akhirnya jadi di Pancasila itu ada dua, gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adil. Bahkan setiap Jumat pun ini khatib selalu mengingatkan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah menyuruh kalian bil adli, dengan adil, untuk berlaku adil, wal ihsan, dan juga berbuat baik. Ini adil. Adil lawannya zalim, kebalikannya, lawan katanya. Kalau zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, kalau adil, Allah nyuruh berbuat adil, berarti memposisikan, menempatkan sesuatu benar-benar pada tempatnya. Ini jamin berbahagia, makanya ini ya kita memang disuruh, maka sekapan saja ya, sewaktu-waktu, seluruh waktu ya kita harus selalu memperhatikan kira-kira aktivitas atau apapun lah, ucapan dan sebagainya, aktivitas itu cocok enggak, bener enggak dengan posisi sebenarnya, hukum yang sebenarnya dan sebagainya, harus pas, harus benar. Nah kalau benar tadi, pemangsa keluar mawazinhu, kalau timbangannya berat, kebaikannya berat. Nah kalau zalim ya jadi khofat, ringan, jadi meringankan timbangan, kebaikan yang banyak cepot diambil ya, karena zalim tadi. Kalau adil sakulat, nah, kalau zalim khofat. Nah ini timbangannya seperti itu. Sehingga jamaah yang berbahagia, gara-gara apa itu tadi, mereka mengingkari ayat-ayat tadi, ayat kitabiah, ya cuman itu ya, ayat kitabiah 604 halaman, 6.236 itu. MP3-nya kan kalau kita download sebanyak itu juga. Nah, ayat-ayat Allah itu banyak. Selain ayat kitabiah berarti ada ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah berarti ayat yang ya jagat raya ini sudah, itu ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah di sana. Bahkan setiap tahun, setiap perkembangan tahun itu
pengetahuan manusia bertambah terus. Kenapa ya? Allah memberitahu dengan ilmunya Allah sendiri, dengan kehendaknya sendiri, manusia diberi pengetahuan plek gitu ya. Zaman tahun berapa itu menemukan planet Pluto itu kan belum ada 100 tahun ya planet Pluto ditemukan itu. Nah, sampai sekarang itu planet Pluto itu belum pernah kembali ke posisi awal mengitari matahari. Belum sampai satu putaran penuh. Nah, kalau bumi kita kan mengitari matahari itu 365 hari. Nah, kalau planet Pluto itu mengitari matahari berapa ratus tahun itu. Nah, ini manusia diberitahu seperti itu oleh Allah. Sedikit demi sedikit dibuka. Ya, dibuka pemahamannya, pengetahuannya. Ini bahkan dengan teleskop yang semakin canggih ya, semakin rumit. Kalau zaman tahun berapa itu 90-an itu teleskop Hubble sudah luar biasa. Nah, ditambah lagi ya, teleskop James Watt yang bisa menangkap sinar-sinar pokoknya dan lain-lain sebagainya banyak. Nah, sekarang itu melihat angkasa yang luar biasa, luarnya bumi maksudnya, di luar bumi. Itu ayat kauniyah, ayat kenyataan kauniyah, ya, kejadian-kejadian di alam ini seluruhnya. Ya. Nah ini adakah misalnya orang yang bilang bumi datar misalnya ya, bumi datar. Loh, jelas-jelas dilihat dari orang keluar dari bumi melihat bumi ya bulat. Nah, hukum-hukum Allah yang semacam itu ada mereka yang memang mengingkari, berpikir begini ternyata nggak cocok, tapi itu tetap diyakini terus. Ya, ada bumi bulat, bumi datar, ayal-ayalan ya. Ini ketika cakrawala berpikir itu dibuka ya, pengetahuan-pengetahuan dibuka oleh Allah, nanti akan benar-benar terlihat. Nah, ketika seperti itu orang nanti akan ditantang kan? Dia nanti berbuat adil atau zalim. Nah, tadi waman khaffat mawazinuhu, dan siapa saja yang ringan timbangan kebaikannya ringan, faulaika ladzina khasiru anfusahum, mereka itu orang yang merugikan diri mereka sendiri. Ya, telah merugikan diri mereka sendiri. Kenapa? Ya, bima kanu bi ayatina yadzlimun tadi. Allah menjelaskan kenapa seperti itu, yaitu tadi dengan disebabkan gara-gara mereka itu dengan ayat kami mereka zalim, mereka mengingkari. Ini. Maka ini tadi kemarin juga sudah kita belajar yang awal-awal itu ya, kezaliman itu sumber dari kehancuran. Tapi kalau benar-benar adil maka sakulat mawazinuhu tadi. Sama sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangannya apa tadi ya? Timbangannya ya kebenaran itu, Quran itu sendiri. Hal yang benar itu jadi timbangannya. Jadi nanti di akhirat itu timbangannya Quran. Cocok enggak aktivitas yang telah dilakukan dengan Quran? Nah, sama yang berbahagia, ini ayat ke-9. Sekarang kita lanjut ke ayat ke-10. Walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Walaqad, dan sungguh benar-benar ini serius ini. Makkannakum, kami benar telah menempatkan kalian, ada nun taukidnya aja. Makkannakum, ya, kami benar-benar telah memposisikanmu, menempatkanmu fil ardi, di bumi. Jadi kita sudah hidup di bumi ya enggak lama. Nah, selama kita hidup di bumi dikurang 15 tahun, sisanya itu yang ditimbangnya, dihitung-hitung tadi. Nah, di situ kita ditempatkan di bumi ini sudah diberi macam-macam karunia, minta maupun tidak ya diberi, karena memang itu oleh Allah dilengkapi ya, seperti pendengaran dan penglihatan. Itu juga untuk supaya manusia itu bisa
bisa mengetahui, bisa belajar sesuatu ilmu. Wa ja'alna lakum, dan kami jadikan lakum bagi kalian tadi fiha, di bumi itu, ma'ayis, penghidupan. Ini coba kita berpikir yang apa ya, yang luas itu ya. Kita hidup ini pokoknya semua dicukupi lah ya. Dijadikan di bumi ini oleh Allah itu ada penghidupan, sumber kehidupan. Orang misalnya ya sak dunia sekarang ya, katakan sak kecil aja, negara, pulau misalnya, di situ ada pertaniannya, ada peternakannya, ada misalnya apa saja di situ untuk penghidupan makan, katakan supaya hidup ada makan. Ada tumbuh-tumbuhan yang nanti bisa dipakai untuk rumah pohon, katakan dulu itu rumahnya pohon apa dari alam semua, dari tumbuhan-tumbuhan. Nah sekarang ini gunung, kalau kita berpikir mendalam ya, rumah yang kita tempati kan berarti gunung dilih ya, kan gunung dipindah gitu. Di mana Curahjati gunungnya dijugruki, terus habis itu di sana ada jobongan besar, ditotoi di jobongan itu, terus pakai bahan bakar itu kayu, truk itu masuk semua di jobongan itu, dimasukkan semua, dibakar. Zatnya batu gunung. Kalau diteliti lagi batu gunung ternyata kalsium karbonat. Dipanasi, akhirnya berkuranglah CO2-nya. Karbonatnya menghilang CO2-nya, sehingga terbentuk kalsium oksida. Kalsium oksida diusung dari itu gunung dari Curahjati, dibawa ke itu jajar rumah saya itu kan ada bakul gamping kalsium oksida di situ. Nah terus kalsium oksida dicampur dengan yang ada di pasir-pasir itu, dicampur, diulet, ditoto. Nah kemudian jadi ditoto dukur-dukur ya, itu akhirnya kalsium oksida yang dikasih air jadi kalsium hidroksida, nanti bereaksi dengan CO2 yang ada di udara jadi CaCO3 lagi, batu gunung lagi. Ketika gunung dipindah pindah gunung pakai truk dibawa ke itu samping rumah saya itu, habis itu dibeli orang itu batu gunungnya dikasih air macam-macam, kalsium oksidanya jadi rumah. Jadi rumah ini dulu adalah gunung, dicadali sidik-sidik gitu. Ini dari mana itu tahunya? Jadi ilmunya Allah. Orang diberitahu ilmunya begini. Nah, jadi kalau awalnya itu rumah itu hanya dari kayu-kayuan, nah, dari rumbai-rumbainya itu ya, kalau masih ada sekarang ya di daerah mana itu timur daerah, pokoknya daerah NTT itu masih ada rumah, ada rumbai-rumbai gitu. Nah, rumah adat. Nah sekarang udah ganti rumah gedung. Ini biayatina tadi. Ya. Mereka harus yakin ini di bumi ini dijadikan ma'ayis tadi, penghidupan. Orang yang bekerja kan ya nggak bisa bertani otomatis. Bekerja itu kan nggak mungkin dia bekerja sambil bertani akhirnya bisa makan. Maka ada orang lain yang mengelola lahan untuk ditanami suatu tumbuhan. Nah, tumbuhan itu untuk makanan. Saat ini kalau dulu kan padi itu lama ya, 6 bulan. Kadang-kadang padi setahun. Ya. Zaman saya kecil itu tinggi, bulirnya sedikit. Nah sekarang pendek-pendek, bulirnya banyak. Nah itu untuk apa? Untuk nyukupi manusia hidup. Allah sudah mengatur sedemikian rupa sehingga nanti orang-orang bisa makan. Maka ini waja'alna lakum fiha, waja'alna, kami jadikan lakum bagi kalian fiha, di dalamnya, dalam bumi itu ma'ayis, sumber penghidupan. Karena saya mikirin, aku gak esok bertani, iso negor ngoceh riwari-wiro norene.
tugasnya itu di sekolahan itu tiap hari ya makan. Ini Allah menata mengatur kehidupan ini ya. Ini luar biasa. Jadi ayat ini kalau kita renungkan ya Allah menjadikan di bumi ini bagi kita semua ini penghidupan, sumber kehidupan. Akhirnya untuk itu ada yang membuat alat transportasi, jalannya dibenahi, alat transportnya bisa membawa yang banyak-banyak dari satu tempat ke tempat lain. Yang di sana tidak ada produksi makanan bisa mendapatkan makanan. Ini kalau kita pikir bagaimana? Oh, itu semua Allah yang ngatur. Makanya kalau kita diberi hidup ini sudah benar, sudah baik, diberi nikmat yang luar biasa, kok tidak bisa melakukan sesuatu dengan adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ya khafat mawazinuhu tadi di ayat ke-9 tadi, siapa yang ringan timbangan kebagusannya mereka merugi. Tapi yang ayat ke-8, aman sakulat mawazinu, yang berat timbangan kebaikannya, mereka orang yang sukses. Nah, dari ayat 8 sukses yang berat, yang ke-9 khosiru, merugikan diri sendiri. Wah, ini sebuah pemikiran, sebuah kita disuruh berpikir. Seperti itu ya kita disuruh bersyukur. Ya bersyukur, caranya bersyukur ya gunakan segala nikmat itu untuk nikmat itu gunakan sesuai fungsi-fungsinya. Allah memberikan anugerah ya, pakai itu untuk ketaatan kepada Allah. Kalau anugerah itu digunakan untuk menentang Allah ya berarti kufur, tidak syukur ya. Ini pelajarannya luar biasa sekali ya. Dan sungguh kami menempatkanmu di bumi ya, wis pasti. Ini dulu kalau mbah-mbah dulu kan bilang ya, wis yakin oleh nek cangkem iki nek sing nyuwek mesti nek sing meneh cekek. Jadi kita harus pokoknya gampangnya gini, mulut ini nek wis ana yang membuka mulut ini, jadi mulut itu kan sampai tempat masuknya makanan, mesti ada yang memberikan makanan. Dan enggak peduli siapapun sudah. Nah, tidak peduli siapapun pasti nanti akan Allah mengantar makanan itu. Penghidupan. Kadang-kadang sekarang banyak ya dibuat konten-konten, misalnya ada orang yang nggak bisa apa-apa, nanti anjingnya merebut makanan seseorang, mau dipentung, dilihat dulu ternyata anjingnya makanan itu dikasihkan pada orang yang nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Ini saat ini banyak ini di konten-konten itu kan sekarang balapan konten ya, pembuatan konten. Ini kalau kita itu tadi wa ja'alna lakum fiha ma'is, pokoknya di situ ya kamu diberikan kehidupan. Apalagi sekarang itu pernah saya lihat itu konten anak kecil, dia masih kecil, itu kakinya cuma satu itu bisa kakinya cuma kiri tok, bisa nata kerudungnya, bisa jalan ngesot itu ya, apa-apa dengan kakinya, tangannya nggak ada kalau salah. Itu di konten kadang-kadang lewat di Facebook atau di YouTube atau apa itu lewat. Ini ya mungkin tujuan orang yang membuat itu ya biar tahu bahwa di kehidupan ini Allah selalu adil, apapun di situ walaupun hanya punya kaki dia bisa melakukan tugas-tugasnya. Yang dulu kan ada ya, dulu ada itu wanita itu tidak punya kaki, dua-duanya ini enggak ada, hanya punya tangan. Beraktivitas apapun ya pakai tangan itu. Terus akhirnya kalau nggak salah saat itu akhirnya menikah dengan laki-laki tinggi besar normal. Nah, kok bisa-bisanya karena mikirin ya Allah menempatkan seperti itu, akhirnya punya anaknya normal. Nah ini seperti itu juga bisa kita pikir, oh iya ya, kalau kita kaitkan dengan itu, kami telah menjadikan bagi kalian di bumi itu ma'is, penghidupan.
nanti semuanya Allah yang ngatur. Nah, terus di ujung ayat ini qalilan ma tashkurun. Nah, tadi barusan kita sampai bersyukur, ini qalilan ma tashkurun, qalilan amat sedikit. Ini bentuk superlatif ini, qalilan sangat-sangat sedikit, ma tashkurun ya. Kamu itu bersyukur. Apa-apa yang di situ kalian bersyukur. Tawawunun ya, berarti kalian orang banyak. Sedikit sekali kalian bersyukur. Nah, berarti sedikit sekali orang yang benar-benar menggunakan nikmat tadi untuk berbuat taat. Berarti kebalikannya. Nah, kita kan sudah belajar logika matematika. Ada satu utuh. Kalau disebut qalilan, katakan 1%, ya, berarti kebalikannya 99%. Kalau qalilannya 10%, mayoritasnya 90%. Ada qalilan akharu ya, kebalikannya. Ini sangat sedikit kalian yang bersyukur. Bersyukur menggunakan segala nikmat anugerah Allah ini untuk ketaatan kepadanya, syukur. Lawannya kufur. Nah, menggunakan nikmat Allah ya untuk malah menentang Allah sendiri. Nah, jadi kira-kira kita bisa berpikir lebih banyak mana kira-kira yang nanti sakulat mawazinu sama khafat mawazinuhu gitu. Ada dua soalnya, separuh sakulat, separuh khafat. Ini separuh qalil ya, separuh akharu. Qalilan tashkurun, kalian bersyukur. Berarti mayoritas juga akan kufur tadi. Mesti yang sakulat ya sedikit, yang banyak yang khafat. Nah, ini terus pelajaran seperti itu kita disuruh milih. Karena kita kan diberi kehendak ya sakarepmu, kamu tak beri hidup. Apapun tak cukupi wis. Terserah kamu gunakan untuk apa. Nah, Fir'aun itu kan contoh nyata zaman sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Biar nyata, contohnya masa lalu, masa datang, biar nanti orang mau belajar. Yang masa lalu, Fir'aun yang diberi kekuasaan seperti itu, Fir'aunnya juga nggak pernah nandur pari mungkin, bisa makan ya. Ini Fir'aunnya seperti itu. Jadi itu malah dia ngaku sebagai Tuhan. Itu Fir'aun bukan nama, Fir'aun gelar. Jadi mengapa di situ Allah menggunakan gelar? Nah, orang-orang Fir'aun neo Fir'aun ini banyak. Jadi penguasa yang sifat-sifatnya sama dengan itu sampai kapanpun ada. Nah, ini jemaah yang berbahagia, makanya kalau sudah seperti ini, kenapa ini Allah menjelaskan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian itu bersyukur. Jelas-jelas kamu tak tempatkan di bumi, kemudian kami jadikan bagi kamu di dalamnya suatu penghidupan, sumber kehidupan. Bagaimana kamu berbuat akhirnya bisa hidup dan sebagainya. Ini sedikit sekali kalian bersyukur. Berarti ini pelajaran sangat berharga bagi kita. Kalau sampai di situ kita benar-benar sesuai tadi, yang sedikit qalilan kita bersyukur, apapun anugerah Allah ya kita gunakan untuk ketaatan. Ini apapun itu. Dan juga kita mikirin tidak bisa jahit, tidak bisa bikin kain, ya akhirnya juga bisa pakai baju. Nah, ini. Jadi orang yang diberi keahlian menggunting kain, ditoto, dijahit, jadi baju. Itu pun keahliannya beda-beda. Ada yang bisa menata lekuk gambar-gambarnya persis seperti bukan jahitan. Ini diberi, Allah memberikan ilmu seperti itu. Oh, ternyata beda juga biayanya, maksudnya ongkosnya, jasanya. Hal yang biasa-biasa jasanya sedikit, kalau yang
dengan presisi yang bagus, jasanya tinggi. Ini juga di situ kita disuruh berpikir, oh ya, nah, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali, amat sedikit kalian itu bersyukur, amat sedikit kalian menggunakan nikmat yang Allah berikan ini, anugerah ini untuk berbuat taat pada Allah. Tashkurun, kalian bersyukur. Nah, jamaah berbahagia, makanya ya ini kita dengan mulai dari kemarin tuh ayat-ayat awal sampai sekarang ini, oh berarti kita harus bagaimana, nah, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya, itu harus kita sesuaikan. Ya tentu dengan berpikir, menggunakan akal pikiran, nah, kemudian beraktivitas berdasar landasan yang benar dari Allah tadi. Nah, selanjutnya di ayat ke-11 ini, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minasyajidin. Ini Allah menjelaskan ulang bagaimana proses dulu ya. Walaqad, dan sungguh, lamnya taukid, wawunya wawu awalan ya. Dan sungguh, khalaqnakum, kami telah ciptakan kalian, khalaqnakum. Summa, kemudian sawarnakum, nah, kami bentuk rupa kalian, tubuh kalian, rupa, pokoknya bentuk manusia itu seperti apa. Nah, awalnya, nah, di sana ini walaupun kum ya, summa qulna, kemudian kami berfirman, kami katakan, kami berfirman lil malaikati, kepada malaikat. Ini banyak ya. Nah, di sana malaikat saat itu awal-awal ya manusia itu, kemudian Allah berfirman pada proses penciptaan awal manusia, usjudu, sujudlah kalian, sujud hormat kalian, li Adam, kepada Adam, bukan sujud penyembah mengilahkan, bukan, tapi sujud hormat ya, hormat, sujud disuruh hormat, li Adam, kepada Adam. Ini malaikat zaman awal-awal manusia awal diciptakan, Adam ini diciptakan. Nah, ini malaikat di sana disuruh sujud. Ya, tadi kan malaikat diuji untuk menyebutkan nama-nama, yaitu di surah Al-Baqarah. Ya. Nah, kemudian Adam juga diajari proses belajar juga, nah, diajari nama-nama semua benda, malaikatnya enggak diajari. Nah, ini terus disuruh nyebut, coba sebut nama-nama itu, nggak bisa. Akhirnya Adam yang disuruh, akhirnya disebutkan nama-nama itu. Jadi proses belajar ini Allah yang ngajari, Allah yang mengajari. Kita pun juga demikian, proses belajar Allah yang mengajarkan, tetapi melalui apapun yang bisa kita lihat, setiap dengar itu Allah mengajari lewat situ. Proses di alam dan sebagainya, menggunakan alat dan sebagainya, ini belajarnya lewat situ. Nah, ini waktu itu malaikat, kami katakan pada malaikat, ujudu li Adam. Nah, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fa maka, jadi perintah tadi, fa maka dilaksanakanlah sajadu. Nah, mereka telah sujud. Mereka semuanya sujud. Illa, kecuali, nah ini kecuali iblis. Nah, jadi iblis ini tidak mau sujud. Nah, lam yaku minas sajidin, kecuali iblis. Apa iblis? Kenapa iblis? Nah, lam yaku, dan tidaklah dia itu menjadi minas sajidin, termasuk orang-orang yang sujud tadi, enggak termasuk itu. Jadi satu ini iblis yang tidak mau sujud hormat kepada Adam. Padahal Allah yang nyuruh, ya. Allah yang nyuruh ini. Nah, iblis tidak mau. Nah, sama yang berbahagia, ini kalau kita ya tadi di Al-Baqarah itu ada penjelasan seperti itu. Malaikat diberi penjelasan, aku menciptakan manusia.
Terus malaikat bertanya, nanti di situ dijelaskan oleh Allah. Sampai ini disuruh menyebutkan nama-nama, malaikat gak bisa. Adamnya bisa karena diajari. Terus akhirnya di ayat ini Allah menjelaskan kembali, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Jadi kami telah menciptakan kalian, kamu semua, tsumma sawwarnakum, kami membentuk kalian seperti itu, utuh, jadi sempurna. Manusia. Tsumma qulna lil malaika, kemudian kami katakan, kami firmankan kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua pada Adam. Maka fasajadu, mereka semua sujud karena malaikat itu taat dan patuh pada Allah. Taat dan patuh pada Allah. Ini makhluknya yang bernama malaikat ini, malaikat. Jenis malaikat ini sangat-sangat taat dan patuh pada Allah. Mereka semua sujud. Illa iblis. Nah, nanti iblis dijelaskan, iblis ini adalah termasuk golongan ciptaan Allah yang diciptakan dari api, yaitu dari bangsa jin yang diciptakan dari api. Kalau malaikat ini dari nur, cahaya, iblis ini adalah termasuk jin. Jin itu dari api. Nah, manusia Adam yang malaikat disuruh sujud kepada Adam. Adam ini adalah jenis manusia yang diciptakan dari bumi, dari zat-zat yang ada di bumi ini. Jadi dari tanah kan bumi ya, dari bumi. Apapun yang di bumi dibentuklah Adam, manusia. Nah, kita ini kan anak cucunya Adam, dibentuk dari bumi juga. Nah, iblis tidak mau itu. Saat itu iblis bersama-sama malaikat karena di surga itu sebelum jadi nama iblis ini, mereka ini satu orang ini benar-benar taat. Nah, ini akhirnya karena tidak mau, illa iblis tidak mau, lam yakum minasyajidin, dia tidak mau termasuk orang yang tidak mau sujud hormat kepada Adam. Nah, jamaah yang berbahagia, mungkin ini yang bisa kita bahas. Insya Allah besok akan kita lanjut ini kenapa, mengapa, dan akhirnya seperti apa. Kok ketika diperintah oleh Allah untuk sujud hormat ini enggak mau. Lam yakum minasyajidin. Tidaklah dia termasuk orang yang mau bersujud. Nah, jamaah yang berbahagia, mari kita akhiri kajian kita pagi ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.